Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 421. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika wanita itu membawa anak laki-laki itu pergi, Ariel berkata kepada Melissa, keterbukaan pikiran seperti ini, bahkan banyak orang dewasa tidak memilikinya. Sayangnya, tetapi setelah bertemu denganmu, itu juga beruntung. Ada banyak orang seperti dia di dunia, tetapi tidak ada kesempatan seperti dia untuk bertemu denganmu. Kata Melissa ringan. Dia tahu sisi baik Ariel untuk waktu yang lama. Karena apa yang telah dilakukan Ariel dapat dengan mudah diketahui bahkan tanpa penyelidikan yang disengaja. Karena alasan inilah Melissa merasa bahwa Ariel memiliki pesona yang unik, yang juga membedakannya dari yang lain. Saya harap saya bisa membantunya. Ariel menghela nafas dan melihat tali merah keberuntungan di tangannya. Meskipun itu murah, dia belum siap untuk melepasnya. Mungkin tali merah ini benar-benar bisa membawa keberuntungan untuknya. Meskipun Ariel adalah seorang beragama, ia percaya akan adanya keberuntungan. Dan ia dapat mengembangkan kekuatannya sendiri tanpa bantuan keluarga Wibowo. Selain kemampuannya sendiri, ada juga bantuan keberuntungan yang bisa dimaklumi. Tentu saja keberuntungan juga bisa dianggap sebagai semacam kekuatan pada waktu tertentu. Melissa mendorong Ariel, berjalan menuju bangsal. Dan berkata dengan lemah, selama uang dapat menyembuhkannya, dia tidak perlu khawatir. Bagimu, uang hanyalah masalah kecil. Dalam nada suara Melissa, Ariel merasa jejak kebencian. Dia tahu mengapa Melissa memiliki emosi seperti itu. Pada tahapnya saat ini, memang bukan waktu yang tepat untuk menjadi orang baik. Di hadapan kelompok Helen yang kuat, dia tidak boleh menyia-nyiakan uangnya. Tapi dari sudut pandang Ariel, ketika dia menemukan hal seperti itu, bagaimana dia bisa mengabaikannya? Tidak bisa mengatur dunia, tapi salju di depan pintu terlihat dengan mata telanjang. Ariel pasti akan membersihkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan menghabiskan uangmu. Ariel tersenyum. Jika memungkinkan, Melissa tidak mau berbagi dengan Ariel. Dia bahkan berharap Ariel akan mengambil semua yang dia miliki sebagai miliknya. Tetapi sayangnya ini hanya bisa menjadi fantasi dan tidak akan pernah terwujud. Apa yang kamu katakan pada Sofia? Ariel tiba-tiba bertanya pada Melissa. Melissa tertegun sejenak, dan mulai memikirkan topik yang bisa dialihkan. Atau memikirkan alasan untuk ala kadarnya soal ini. Jangan memikirkan alasan lain untuk membodohiku. Jika aku bahkan tidak bisa menebak ini, apakah aku masih bisa memanggilmu? Ariel melanjutkan. Melissa bergumam, menunjukkan sisi imut dan lucunya. Dia seperti dewi yang selalu berubah. Tidak peduli gaya apa yang muncul padanya. Itu akan tampak cocok, dan tidak akan ada rasa ketidaktaatan. Terlalu pintar terkadang bukan hal yang baik, kata Melissa. Sudahkah kamu memberitahunya identitasku? Kata Ariel. Ya, karena mengetahui bahwa itu tidak dapat disembunyikan. Melissa hanya mengakuinya dengan murah hati dan berkata, dia sudah tahu siapa kamu. Bahkan mahar yang dikirim ke keluarga Wijaya sebelumnya. Dia juga tahu untuk siapa itu. Diperkirakan dia sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk digali. Tetapi Anda dapat yakin bahwa saya telah mengancamnya. Dengan keberaniannya, dia seharusnya tidak berani mengungkapkan masalah ini. Alasan mengapa saya ingin merahasiakan identitas saya adalah karena masih ada lawan potensial dalam keluarga Wibowo di Jakarta. Dan saya masih tidak tahu siapa lawan ini. Saya tidak menyebabkan cukup banyak masalah. Ariel berkata dengan senyum masam. Kamu sangat kuat. Apakah ada yang bisa menghalangimu? Melissa berkata dengan hidung berkerut. Ariel tidak berdaya. Apakah citranya maha kuasa di benak Melissa? Saya pikir Anda takut saya akan mati dengan cukup buruk, kata Ariel sambil tersenyum masam. Melissa mengerutkan kening dalam ketidakpuasan. Dan diam-diam melirik Ariel dari belakang. Bagaimana dia bisa mengatakan kata sedih seperti itu dengan santai? Dan menurut pendapatnya, meskipun Ariel menghadapi banyak masalah sekarang,
Dia percaya bahwa Ariel akan dapat menyelesaikannya. Ini adalah citra dan statusnya di benak Melissa. Setelah Sofia meninggalkan rumah sakit, dia gelisah sepanjang waktu. Dia tidak ingin apa yang dikatakan Melissa benar, karena itu akan membuatnya sangat konyol. Bahkan sekarang, Sofia masih ingat bahwa dia bersumpah bahwa hadiah pertunangan datang ke rumah Wijaya karena dia. Tapi sekarang, hadiah pertunangan ini milik Kaori, dan semua yang dia lakukan mungkin memanjakan diri sendiri. Rasa malu yang ditimbulkan oleh kejadian ini membuat orang yang tidak tahu malu seperti Sofia merasa sedikit malu. Dia naik taksi dan bergegas ke perusahaan baru Andika. Semua karyawan di sini berasal dari bekas perusahaan keluarga Wijaya. Jadi dia sangat akrab dengan semua orang. Di masa lalu, ketika Sofia datang ke perusahaan, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Karena meskipun dia hanya seorang karyawan, berdasarkan hubungannya dengan Andika, dia masih merasa bahwa dia lebih unggul dari yang lain. Tapi hari ini, Sofia membenamkan kepalanya sepenuhnya. Tidak peduli siapa yang dilihatnya, Sofia akan merasa bahwa pihak lain menertawakannya. Ada apa dengan Sofia hari ini? Dia tiba-tiba menjadi sangat rendah hati. Ya, itu benar-benar aneh. Dia dulu mulai menelepon orang sebelum dia mendapat pijakan yang kuat di perusahaan. Tetapi hari ini dia takut orang akan melihatnya. Apakah dia membuat kesalahan? Ada pendapat yang berbeda. Dan segera ada desas-desus di perusahaan bahwa Sofia akan dipecat. Ini adalah kekuatan ketakutan orang. Ketika dia datang ke kantor Andika, tatapan canggung Sofia membuat Andika sangat bingung. Apa yang kamu lakukan? Andika berkata, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kamu harus menjawabku dengan jujur, kata Sofia. Andika tersenyum dingin. Sejak dia membuka perusahaan, dia tidak menganggap keluarga Wijaya sebagai kerabat. Paling-paling dia hanya memberi mereka perlakuan berbeda dari karyawan biasa. Sekarang Sofia berani. Nada suaranya benar-benar dia berbicara kencang. Ini tidak relevan. Sofia, apakah ini caramu berbicara denganku? Aku bosmu, kata Andika dingin. Sofia tahu bahwa sikap Andika telah berubah baru-baru ini. Dan setiap kerabat keluarga Wijaya telah menjadi pelayan di matanya. Jadi dia dengan cepat berkata, maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Aku terlalu cemas. Katakan padaku, ada apa? Andika bertanya, Ariel. Apakah dia tuan muda dari keluarga Wibowo dari Jakarta? Kata Sofia. Kalimat ini membuat kelopak mata Andika melompat. Bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Kamu harus tahu bahwa masalah ini sangat rahasia. Bahkan saya tidak berani menyebutkannya di depan orang luar. Andika bergegas ke pintu, mengunci pintu kantor, dan menutup daun jendela. Dia berkata kepada Sofia, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Kamu tidak dapat berbicara omong kosong tentang hal semacam ini. Apakah kamu begitu takut pada Ariel? Sofia menatap Andika dengan wajah pucat, sikap. Sofia sudah merasakannya kebenaran dari masalah ini. Jika Ariel bukan tuan muda keluarga Wibowo di Jakarta, dia pasti tidak akan takut. Apakah kamu takut pada Ariel? Andika tersenyum menghina dan berkata, dia hanya putra keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana saya bisa takut padanya? Yang ditakuti Andika adalah Anjas. Karena Anjas memperingatkan dia untuk tidak mengungkapkan identitas Ariel. Dan dia khawatir Anjas akan meninggalkannya begitu masalah ini menyebar. Meskipun Andika sekarang adalah ketua perusahaan baru, dia sangat jelas bahwa Anjas memberikan semua ini. Selama Anjas mengatakan sepatah kata pun, dia dapat mengambilnya kembali kapan saja, sehingga dia dapat memprovokasi siapapun kecuali Anjas. Putra keluarga yang ditinggalkan, Sofia memandang Andika dengan bingung. Jelas tidak mengerti apa maksud kalimat ini. Yang disebut putra terlantar dari keluarga berarti dia telah ditinggalkan oleh keluarga Wibowo di Jakarta. Ariel saat ini hanyalah anjing tunawisma yang malang. Dia sama sekali bukan dari keluarga Wibowo. Andika menjelaskan. Bukan keluarga Wibowo. Jadi mengapa Rosa muncul di tempat pertama? Pernyataan Andika jelas tidak sesuai dengan fakta. Tapi apa hubungan antara Ariel dan keluarga Wibowo tidak penting bagi Sofia. Dia hanya perlu mengkonfirmasi identitas Ariel dan asal mahar. Jadi, apakah hadiah pertunangan di keluarga Wijaya benar-benar untuk Kaori? Wajah Sofia panas.
Seolah-olah dia telah ditampar 100 kali di wajahnya. Dan semua janji yang pernah dia buat menjadi lelucon. Jangan khawatir. Tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Selama kamu bersedia membantuku, masih akan ada kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya di masa depan, kata Andika. Bersambung.